18 December 2024. Kita di mana? Terminal? We are in Terminal? Terminal 3. Ini terasa apa? Terasa dingin. Terasa dingin, guys. Dong. Dong. Kairo. Wah, perjalanan panjang ya dari Jakarta ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini kami boleh tiba di Kairo tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Nanti kita didampingi Mina dan Kiro ya yang akan bersama-sama kita ya mulai hari ini sampai nanti habis di perbatasan sebelum kita masuk ke Israel ya. Jadi kita juga akan pakai bus yang sama. Siapa namanya? Di kota Tua ya, dan New Cairo ya, ini dulu Kobebu bagian dari kota Tua, ini semua bagian dari kota Tua. Ada yang pernah ke Mesir? Malaysia lagi marah sama Mesir, kenapa ada perang termasuk? Tetapi kalau misalnya mereka nawar soft drink, jus, kopi ya, kalau you mau ya. Bukan. Ini sama ini. Oh ya udah. Mana sini? Tapi bensin murah, karena bensin dari Mesir. Oke, bensin di sini harganya baru naik ke 2 minggu. Emang nggak asli. Kristen. Oh, kuburan Jadi Kristen. Bapak Ibu, kita ada di Mesir sekarang. Kita di depan Kristen yang ada di Mesir. So, tahu. Tahu. Oh, Abu Sarja. Abu Pakai buku ah. Atau Christian Cairo. Ya, Christian Cairo kenapa? Karena di sini ada 6 gereja dan 1 sinagog. Nanti kita akan pergi ke sinagog itu. Ya, sinagog itu tempat apa? Tempat ibadah orang Yahudi. Ya. Nah, gereja ini semua dibangun pada abad keempat, jadi umurnya 1600 tahun. Wah, lebih tua dari saya. Ya, iya itu dari saya juga. Ya, 1600 tahun umur gereja-gereja. Kita mau pergi ke satu gereja ini. Yang pertama namanya Gereja Abu Sarga. Itu gereja tertua di Mesir. Ya, gereja pertama di Mesir. Umurnya 1600 tahun dan masih terpakai sampai hari ini. Aktif. Aktif. Gereja ini dibangun di atas tempat tinggal keluarga kudus. Siapa keluarga kudus? Tuhan Yesus, Maria, dan Yusuf. Selanjutnya Mina, our local tour guide, ini akan menjelaskan tentang denah perjalanan keluarga kudus. Jordania dan Arab Saudi. Sekali lagi 4 negara ini ya. Mesir pindah-pindah tempatnya. Cari keamanan, cari kehidupan. Dan kalau kita lihat mereka selalu di dekat Sungai Nil. Atau kalau di sini pasti ada sumur air. We call it oasis di padang gurun.
baru mereka kembali lagi. Dari atas sampai ke bawah sini berapa kilometer? 2000 kilometer. Jadi 2000 kilometer pergi sama pulang 4000 kilometer. Mereka naik apa? Keledai. Mereka naik keledai. Ya. Nah, jadi kita sekarang mau masuk ke gereja ini. Dalam perjalanan Selanjutnya, kita, Mina persis akan seperti menjelaskan berjalan tentang Musa dan perjalanan bangsa kita ke Israel, by the Gunung way. Sinai Berangkat di dari hari tanah kedua. Goshen, tempat yang hari ini ada Goshen. Mereka sampai ke Laut Tebrau, dibelah dari sini. Baru sampai ke sini ada tempat namanya Mara, tempat air pahit menjadi manis. Baru ke tempat di Alkitab namanya Elim, tempat 70 pohon kurma dan 12 mata air. Baru ke Rafidim, tempat Musa memukul batu dan air keluar dari batu, dan tempat perang Musa sama bangsa Amalek. Baru dia sampai ke tanah Midian ini. By the way, kenapa kita tidak akan tidur di Midian? Karena dingin sekali. Kunjungan pertama kami ke gereja Abu Serga. Enaknya dia bisa video kayak apa begini. Tetap Kristen dan nggak boleh pindah ke Islam. Yang Islam nggak boleh pindah ke Kristen. Abu Serga. Dan di sini nggak boleh kawin campur. Jadi kalau misalnya saya seorang Kristen, artinya keluarga saya dari dulu Kristen kan. Jadi begitu saya lahir, umur 40 hari, dibawa ke gereja baptis. Islam 3 kali, Papa, Putra, dan Roh Kudus. Habis baptis, biasa orang Kristen sini bikin tato seperti ini. Langsung sunat enggak? Sunat habis lahir. 12 kali. Ya, mungkin same day kan also ya. Ya. Ini tato asli dibikin waktu bayi. Jadi keluarga saya bawa saya ke gereja baptis, one foto $1 ya. Video free. Di sini sekarang laki-laki sunat. Negara ini jadi keempat. Negara Mesir semua jadi agamanya yang resmi Kristen. Dan ini adalah Christian district, this area. Makanya ada 6 gereja. Pusat kekristenan di sini dulu. Oke, di Mesir, seluruh Mesir, yes. Nah, itu selama berapa lama? Selama 300 tahun. Dari abad. Kalau di sini kering sekali. Udara very dry. Makanya ini bisa tahan lama. Tapi kalau di Indonesia udaranya lembab, humidity very high. Ini nggak bisa tahan. Dan ingat sini tidak ada hujan. Ya. Nah, jadi di sini udara very dry. Sumur yang digunakan oleh keluarga Kudus untuk mengambil air minum. Bisa mahal dijual ini. Nah, yang ini adalah contoh Alkitab zaman dulu yang dibuat dari kertas papirus, di mana covernya sudah mulai rusak, tapi kertasnya tetap bertahan ribuan tahun lamanya. Ada sebagian pakai bahasa Arab, ada bahasa banyak turis. Kalau yang ini adalah lukisan-lukisan yang dibuat menggunakan kertas papirus yang juga sudah beribu-ribu tahun usia lukisan ini. Ini Saint Virgin Mary sama 18th century. Yang ini lukisan Jesus Christ. Yang ini lukisan Saint John the Baptist. Lalu kita melanjutkan perjalanan ke Ben Ezra Sinagoge untuk melihat tabut perjanjian yang disimpan di lokasi ini. Selanjutnya kita berjalan menuju gereja gantung, di mana gereja ini dibangun di atas 2 pilar yang dibangun oleh bangsa Romawi.
Dan batu yang kayu yang asli yang di bawah ini. Di bawah itu ya. Bukan ini ya. Iya, yang belum beraturan ya, belum. Ya, ini adalah pondasi gereja. Makanya namanya gereja gantung. Karena nggak nempel di tanah. Karena dibangun di atas benteng Romawi, Roman Fortress, dan bisa lihat itu Tuh. dari jendela Roman Fortress. Tapi tadi deh. Bisa lihat matahari di bawah, karena berdiri di atas benteng Romawi. Ya, bisa lihat. Akhirnya kami tiba di hotel Tolib Hotel di Kairo untuk beristirahat. Hotel hari pertama di Kairo, Mesir. Ready untuk hari kedua. Yuk. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku Roh Kudus, terima kasih. Oke, now kita menuju ke piramid dan mau melihat Sphinx setelahnya. Saya ada grup, kita mau ke piramid, kita nggak bisa lihat piramid. Kita sudah depan piramid, tapi kita nggak bisa lihat piramid karena kabut. Mingkir, Papa, Putra, dan cucu. Hari ini hari kedua kita mengunjungi piramid. Foto-foto piramid dan Sphinx-nya ada di akhir video ini. Kenapa? Selanjutnya Karena kami bentuknya dari bawah mengunjungi seperti piramid, tempat segitiga, pembuatan kertas dan papirus. bentuknya dari atas Ini kertas seperti papirus sinar yang matahari. adalah Karena orang Mesir zaman dulu kertas punya pertama dewa, di dunia matahari yang digunakan namanya juga Erotra. oleh bangsa Mesir. makanya Ini tanaman ini dibuat bagi orang dari Mesir dulu batang sangat pohon penting. papirus. Ya, ini tumbuh sendiri di pinggir Sungai Nil. Tingginya 2 sampai 4 meter ke atas. Tumbuh sendiri, nggak ditanam oleh orang. Sampai hari ini masih tumbuh, khususnya di tanah Goshen. Karena di sana subur sekali, makanya sampai hari ini tumbuh di tanah Goshen. Oke, sekarang dia mau cerita bagaimana orang Mesir zaman dulu bikin kertas pertama di dunia dari tanaman ini. Yallah, Mas. Okay. So we cut it from the stem according to the size of the paper that we wanna get, big, medium, or small. First, we need to cut off the green cover. We don't need it to make the paper. Just use the inner parts, like that. Jadi Bapak Ibu, step pertama mereka memotong ukuran sesuai dengan yang mereka butuh. Misalnya mereka butuh ukuran besar, potong besar. Kalau misalnya mau kertas kecil untuk daily life saja, potong kecil. Ya, baru kalau papirus ada dua bagian. Yang hijau ini, Yeah, this part is very strong and ini flexible. sangat kuat, So very we use it strong. to make hats, mats, sandals, even small baskets. Basket of Nabi Musa was made out of these parts. Jadi The Bapak green Ibu, cover. yes, ini dulu karena kuat sekali, jadi dipakai untuk bikin sandal, keranjang, seperti keranjang Nabi Musa. Keranjang Nabi Musa terbuat dari papirus. Ingat, itu tersebut di Alkitab. Ya, ibunya Musa membuang anaknya di keranjang dari papirus di Sungai Nil. Karena coba lihat, terapung, terapung di atas air. Oke, terapung. Ya, makanya mereka pakai yang hijau untuk itu keranjang, tapi yang putih
ini untuk kertas. We use only the white part to make the paper, but we can see a little bit fragile, can easily break. So we need to use the hammer to get the water out and to place the fibers here. So like that. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi ini ada di dalamnya fiber, air, dan gula. Jadi gampang sekali dipotong. And then we have Makanya mereka harus begini, drilling pen to make it more flexible. ya, untuk mereka keluarkan semua cairan yang di dalamnya seperti air, gula, dan break the fiber juga, baru jadi flexible. So now it's very strong and the flexible. We can roll it easily, so we can use it. But before we have to leave it in water for 1 week. If we like to get the white paper like that for 2 weeks, if we like to get the brown paper like that. Jadi Bapak Ibu, setelah itu mereka rendam di dalam air 1 minggu. 1 minggu untuk dapat warna ini. Kalau mau warna yang coklat, 2 minggu di dalam. Karena semakin lama semakin lebih hitam. Tapi kualitasnya tetap sama. Cuman ganti warna saja. Okay. After 1 week here, we use a sheet of carpet and we do the slices in a horizontal and vertical way like that. Nah, So jadi we do Bapak it Ibu, one by setelah one. itu mereka mulai susun kertasnya ini atau tanamannya dianyam. Horizontal and vertical. Baru di cover dengan ini. And then we cover it and press it under this press machine for another week. So now it takes 2 weeks to get the white paper and 3 weeks to get the brown paper. Nah, setelah itu Bapak Ibu, dia press pasti ya. Pakai apa press? Pakai apa? Pakai batu besar. Yes, right. Batu besar. Okay. And after 1 week under the press machine, we will have the paper. Tiba-tiba sudah 1 minggu. Tiba-tiba sudah selesai. Okay. Abracadabra. See? And so strong. Nah, kertas papirus ini tahan air loh. And if we like to get the slices back, we can do that. Look. The slices. So this is original, like those ones. Okay? Jadi kalau udah Like rusak, horizontal and vertical lines. Yeah. Bapak Ibu coba lihat, ini kertas yang lama. Kalau kertas hari ini bisa minta saya ini. Ini kertas yang hari ini Bapak Ibu. Coba lihat ya. Tapi kalau kertas ini Nothing can happen. masih kuat, very strong. Nah, kertas ini habis itu Bapak Ibu biasa mereka kirim ke artis untuk mulai lukis. Tapi ini Kunjungan terakhir kita di hari kedua ini adalah mengunjungi gereja sampah atau yang disebut juga gereja dari Santo Simon. Ini adalah gereja Koptik Ortodoks yang berada di Gunung Mukatam. Kita sudah mau sampai nih, gerejanya sudah mulai kelihatan. Nah, ini dia gerejanya. Gerejanya besar dan bisa menampung sekitar 5.000 orang. Biar lebih dekat.